Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resina Indaftari, mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas 11 April Sumedang, kelas Manajemen D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Behavioral Finance. Behavioral Finance adalah suatu kajian yang meyakini adanya pengaruh psikologis yang mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Faktor psikologis tersebut bahkan dinilai dapat menyebabkan para investor melakukan hal yang tidak rasional dan tidak dapat diprediksi. Terkadang emosi, sifat, pengetahuan, preferensi, dan segala macam yang ada di dalam diri manusia melandasi munculnya suatu keputusan dalam bertindak. Hal tersebut membuat mereka kehilangan kendali diri, di mana mereka mungkin akan terlalu percaya diri atau mungkin terlalu pesimis. Faktor psikologis investor dalam mengambil keputusan. Menurut Michael M. Pompeian dalam bukunya Behavioral Finance and Wealth Management, yang mempengaruhi para investor dalam mengambil keputusan yaitu aspek kognitif dan emosi. Masalahnya, kedua aspek tersebut sangat rentan mengalami bias atau penyimpangan. Jika seorang investor bersikap bias dalam mengambil keputusan, tentu ia harus waspada, karena hal tersebut dapat berpengaruh buruk dalam investasinya. Untuk itu, sebagai seorang investor, perlu mengetahui jenis-jenis bias yang dianggap bisa berpengaruh buruk terhadap proses pengambilan keputusan. Mari kita bahas satu-satu. Bias kognitif. Sesuai namanya, bias kognitif ini menggambarkan adanya penyimpangan atau berat sebelah yang disebabkan oleh informasi yang ada di dalam diri seorang investor. Jenis bias kognitif pun sangat beragam, di antaranya self-attribution bias, representativeness bias, anchoring and adjustment bias, availability bias, representativeness bias, confirmation bias, conservatism bias, dan hindsight bias. Selanjutnya, bias emosi. Berbeda dengan bias kognitif yang berfokus pada informasi dan pengetahuan, emosi ini lebih menitik beratkan kepada perasaan ataupun spontanitas dibandingkan dengan fakta. Berikut ragam bias emosi. Overconfidence bias, loss aversion bias, self-control bias, status quo bias, endowment bias, regret aversion bias, dan greed bias. Setelah mengetahui jenis-jenis bias yang rawan tadi, maka hal-hal yang perlu diperhatikan investor agar tak salah mengambil keputusan, yaitu 1. Melakukan analisis informasi yang komprehensif. Analisis yang dilakukan antara lain adalah dengan mempelajari laporan keuangan fundamental perusahaan, serta mengevaluasi kinerja bisnis perusahaan. Tujuannya tak lain agar keputusan investasi yang diambil dapat memberikan hasil atau kepuasan yang optimal. 2. Identifikasi tingkat toleransi resiko. Salah satu prinsip investasi adalah high risk, high return, yang berarti semakin tinggi resiko yang dihadapi akan semakin besar pula keuntungan yang didapat. Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita dapat mengetahui atau menemukan kira-kira investasi yang cocok buat kita itu yang seperti apa sih gitu. Misal, kan ada nih yang kayak, aku mah pengen profit yang besar, atau mungkin aku mah udah berani mengambil resiko dengan mempertaruhkan harta dan kekayaan yang aku punya gitu. Dan ada juga yang aku mah gak apa-apa dapat profit yang gak besar-besar banget, yang penting investasi yang dilakukan itu tetap aman. 3. Alokasi aset strategis. Alokasi aset strategis adalah metode pengalokasian sejumlah porsi aset sesuai dengan perumusan investasinya. Perumusannya dilakukan sesuai dengan menimbang tujuan investasi para investor, mempertimbangkan horizon waktu, toleransi terhadap resiko, dan juga imbal hasil yang diharapkan. 4. Rebalancing portofolio secara berkala.
Rebalancing adalah strategi menyesuaikan kembali alokasi portofolio sesuai dengan tujuan investasi para investor. Seiring berjalannya waktu, pasar modal tentu akan berfluktuasi, di mana bisa saja pada saat-saat tertentu harga saham akan mengalami kenaikan atau mungkin sebaliknya. Di sisi lain, instrumen obligasi pun juga bisa naik atau turun. Kemudian juga untuk nilai aktiva bersih, reksadana juga akan berfluktuasi mengikuti harga underlying asetnya. Jadi, kenapa rebalancing portofolio itu perlu dilakukan secara berkala? 5. Memiliki perencana keuangan pribadi. Bekerja dengan perencana keuangan dapat membantu para investor untuk mengenali dan juga memahami bias dan kecenderungan perilaku individu mereka sendiri. Dengan memahami kesalahan perilaku keuangan yang umum dilakukan oleh para investor, perencana keuangan yang berkualitas akan menahan dan mencegah kliennya untuk bertindak impulsif, dan juga dapat membantu meredakan emosi sesaat sebelum pengambilan keputusan investasi. Jadi, kesimpulan yang didapat dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama, kita telah mengetahui apa itu behavioral finance. Di mana behavioral finance adalah suatu kajian yang meyakini bahwa adanya pengaruh psikologis yang mempengaruhi para investor dalam mengambil keputusan investasi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi para investor dalam mengambil keputusan menurut Michael M. Pompeian, yaitu berdasarkan aspek kognitif dan juga emosi. Dan yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan para investor agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan investasi. Di antaranya, melakukan analisis informasi yang komprehensif, identifikasi tingkat toleransi risiko, alokasi aset strategis, rebalancing portofolio secara berkala, dan memiliki perencana keuangan pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan di dalam penyampaian informasi tadi, karena saya pun masih dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.